Sebelum mengidentifikasi karakter data terkait pendapatan dan penerimaan, perlu kita ketahui terlebih dahulu dokumen yang terlibat dalam siklus ini. Dokumen pertama yaitu customer order. Artinya, penjualan terjadi diawali dengan adanya pesanan dari pelanggan yang memuat pesanan apa saja yang diminta. Untuk menyetujui order pelanggan tersebut, diperlukan dokumen granting credit, di mana perusahaan akan memeriksa ketentuan kredit terhadap pelanggan, sehingga nantinya tidak ada transaksi terhadap pelanggan yang di luar batas kreditnya. Kemudian shipping good. Melalui dokumen ini, perusahaan akan melihat jumlah ketersediaan inventory sesuai pesanan customer. Jika masih tersedia di gudang, akan dilakukan pengiriman. Selanjutnya, sejalan dengan pengiriman barang, akan ada proses billing kepada customer. Perusahaan akan melakukan tagihan sehingga akan menghasilkan dokumen berupa sales invoice, sales transaction, dan tentunya catatan jurnal. Dokumen terakhir yang terkait adalah account receivable master file. Dokumen ini akan menyimpan semua data terkait jumlah piutang, kapan piutang harus dibayar, dan piutang yang telah jatuh tempo. Mengetahui statistik deskriptif suatu data. Kita dapat mengetahui statistik deskriptif suatu data dengan cara: pertama, pilih tab data pada menu toolbar. Klik menu data analisis di pojok kanan atas. Akan muncul toolbox data analisis. Selanjutnya pilih deskriptif statistik, lalu klik OK. Masukkan input range dengan memilih salah satu kolom, misalnya kolom total penjualan. Klik label in first row, centang summary statistik, lalu klik OK. Inilah hasilnya. Mengenali karakteristik data melalui stratifikasi. Stratifikasi merupakan pengelompokan data ke bagian yang lebih kecil, sehingga dapat dianalisa lebih lanjut. Fungsinya memberikan informasi kepada user data mana yang bermasalah. Dalam contoh ini, masalah yang terjadi adalah terjadinya transaksi penjualan yang melebihi kuota bulanan. Kita bisa menggunakan tools pivot table. Caranya, insert pivot table, kemudian pastikan semua kolom telah terpilih. Pilih New Worksheet untuk menempatkan hasil pivot di sheet yang baru. Klik OK. Tarik file customer dan kuota ke rows. Total penjualan ke value, pastikan value file settingnya bertipe sum. File bulan ke filters untuk menyeleksi data sesuai keinginan. Ubah tampilan pivot agar lebih menarik dengan cara pilih tab design, subtotal, klik do not show subtotal. Selanjutnya pilih report layout show in tabular form. Tambahkan satu kolom untuk melihat selisih. Kurangkan kolom kuota terhadap total penjualan. Untuk melihat hasilnya, filter bulan yang kita inginkan. Misalnya bulan Maret. Field yang bernilai negatif menunjukkan bahwa penjualan melebihi kuota. Mengenali karakteristik data jika data diklaster dengan menggunakan pivot table dan pivot chart. Langkah pertama, pilih tab Insert pada menu toolbar. Klik Pivot Chart dan Pivot Table. Maka muncul toolbox Create Pivot Table. Pastikan semua kolom telah terpilih. Pilih New Worksheet untuk menempatkan hasil pivot di sheet yang baru. Klik OK. Tarik file Customer ke aksis. File produk-produk yang ada ke value.
pastikan value file settingnya bertipe sum. Tarik juga file bulan ke filter sehingga kita dapat memilih bulan yang diinginkan. Hasilnya akan tampil karakteristik data yang diklaster pada pivot table dan pivot chart. Untuk mengidentifikasi outlier suatu data, kita dapat menggunakan sebaran data melalui scatter graph. Pertama, blok kolom yang akan diidentifikasi. Misalnya kolom jumlah penjualan. Pilih tab Insert, klik Scatter berupa sebaran pola. Kemudian kita dapat melihat hasil sebaran polanya. Data outlier akan terpisah dari sebaran data normal. Di sini bisa kita lihat data outlier berada di atas sebaran data normal. Untuk mengetahui karakteristik data yang terjadi di hari Sabtu dan Minggu. Pertama, buat kolom baru. Pada kolom tersebut, masukkan fungsi teks untuk melihat hari dari suatu tanggal. Caranya, ketik teks. Pada value, pilih kolom tanggal yang diinginkan. Pada format teks, ketikkan tanda petik 2 D, 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 D. Lalu enter. Kemudian tarik hingga raw data terakhir. Dari fungsi ini akan terlihat hari terjadinya transaksi. Untuk mengetahui transaksi yang terjadi di hari Sabtu dan Minggu, kita dapat menggunakan filter. Dengan cara pilih tab data pada menu toolbar. Klik filter. Lakukan filtering dengan mengklik hari Sabtu dan Minggu.